warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah pembelajaran proses kedua selama mengikuti program Guru Penggerak ya Pak Amal. Ya, Hari ini kita akan membahas masa review proses pembelajaran Pak Amal selama 2 bulan ini sudah masuk bulan kedua. Kira-kira proses apa yang sudah berjalan Pak Amal selama 1 bulan ini? proses yang berjalan selama 1 bulan ini Bu, saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak ini sudah menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian menerapkan nilai dan peran guru penggerak, serta berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Alhamdulillah Pak ya, berarti apa yang menjadi rencana tindak lanjut pendampingan Bapak? Rencana tindak lanjut yakni lebih menerapkan lagi Bu pembelajaran yang mencerminkan merdeka belajar. Kemudian kira-kira selama 1 bulan ini sudah capaian apa yang Bapak peroleh selama 1 bulan ini? Capaian yang saya peroleh yakni siswa sudah merasakan proses pembelajaran yang mencerminkan merdeka belajar. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pendampingan saya kedua atau kedatangan saya yang kedua kali ke sekolah Bapak. Tapi kali ini yang kita bahas itu tentang feedback Bapak sebagai kepala sekolahnya Pak Amal. Selama pendampingan, maksudnya selama kegiatan 2 bulan yang sudah diikuti di Guru Penggerak. Nah, ada 4 pertanyaan yang ingin saya berikan. Yang pertama, aksi nyata apa yang dilakukan oleh Pak Amal selama mengikuti program Guru Penggerak? Ya, selamat dia jadi calon guru penggerak. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi guru ke depannya. Pak Amal adalah merupakan bagian dari SMA 2 Kampung ini, bahwa integritasnya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan, loyalitasnya, tanggung jawabnya selama dalam pelaksanaan calon guru penggerak itu loyalitasnya bagus, ada banyak perubahan yang terjadi dalam proses belajar. Perubahan apa yang Bapak lihat dari Pak Amal? Banyak inovasi-inovasi yang kita dapatkan tentang perubahan di dalam bagaimana mendesain anak itu. Ada daya tarik tersendiri supaya anak bisa berubah. Yang selama ini dalam masa pandemi ini kan proses pembelajaran itu melalui online. Banyak inovasi-inovasi tentang persoalan daya tarik supaya anak bisa tertarik untuk belajar dengan baik. Itu ya Pak, dia merupakan perubahan juga yang dari Pak Amal. Ya. Ini adakah yang paling spesifik perubahan yang dilakukan Pak Amal? Karena kan Pak Amal kadang daring, kadang juga luring. Apa yang paling spesifik Bapak lihat dari murid? Ya, karena memang perlu dikombinasi dalam persoalan. Ketika hanya persoalan luring, kan biasa banyak ada persoalan praktik-praktik yang butuh kenyataan yang di lapangan. Tentunya dalam persoalan luring itu harus dipraktikkan yang baik. Di dalam pelajaran geografi dan pelajaran lainnya itu mesti artinya ada suatu praktik yang nyata. Sehingga ini nampak sekali di tengah-tengah siswa bahwa bagaimana mendesain proses pembelajaran yang baik. Kira-kira perubahan yang dilakukan Pak menurut Bapak, pandangan Bapak tentang Pak Amal, berapa perubahan kualitas juga persentase perubahannya Pak Amal selama 2 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak ini Pak? Ya, banyak sekali perubahan. Nah, persentasenya Sekitar 85% atau 85% orang Pak Amal berarti Pak ya? Iya. Termasuk juga guru yang bisa diandalkan selama 85% perubahannya dalam waktu 2 bulan. Iya. Iya. Luar biasa memang ya bagaimana mendesain itu proses pembelajaran. Kira-kira dari Pak Amal Pak, apa yang perlu ditingkatkan untuk kedepannya? Ya, kita berharap kalau ke depan ini Pak Amal bisa berkreasi lebih banyak, mendesain proses yang lebih mandiri, lebih daya tariknya itu kepada anak lebih luar biasa. Iya. Supaya cukup 100% Pak ya? Ya, supaya bisa mencapai target yang kita inginkan sebagai guru penggerak. Iya, Pak.
Ya, terima kasih Bapak atas kisah yang Bapak sudah ceritakan tentang Pak Amal Reski. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga berterima kasih. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Pak diberikan menerima tawaran wawancara juga dari Pak Amal untuk siap saya wawancarai. Hari ini nama saya Nurhani Abdul Qadir dari SMK 7 Pangkep sebagai pengajar praktik dari Pak Amal Reski. Hari ini akan mewawancarai Bapak beberapa hal mengenai Pak Amal Reski selama 2 bulan mengikuti program guru penggerak ini. Bapak namanya? Nama saya Pak Ardianto. Saya panggil Pak Ardi ya Pak. Pak Ardi, ini yang saya mau tanyakan, bagaimana tanggapan Pak Ardi melihat aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Amal selama mengikuti program guru penggerak ini? Menurut saya, ya, saya sangat terinspirasi. Saya beberapa kali ya bincang-bincang tentang ini, dan ternyata banyak perubahan, banyak yang ilmu-ilmu yang Pak Amal Reski sampaikan kepada saya. Ternyata begini cara belajar. Jadi Bapak merasa terinspirasi dan banyak Bapak bisa ambil dari dilakukan Pak Amal Reski, Pak ya? Iya. Alhamdulillah, berarti Pak Amal Reski ternyata nyatanya membuat inspirasi bagi Bapak ya. Iya. Apalagi Pak Amal Reski memberitahukan cara mengajar yang baik sama Bapak ya. Iya, mantap itu Pak. Kemudian sebagai rekan sejawatnya Pak Amal, Bapak pasti melihat banyak perubahan. Bisa diceritakan perubahan apa saja? Ya, saya lihat dari aksi nyatanya banyak perubahan yang dirasakan oleh siswa, dan saya juga sebagai guru banyak perubahan, banyak perbedaan yang sudah saya lihat ya. Dari siswa, ya siswa dapat merdeka belajarnya sesuai dengan keinginannya ya, dan tujuan pembelajarannya ya lebih mudah tercapai karena mereka belajar sesuai dengan keinginannya. Ya, dan saya sebagai guru juga terinspirasi ya. Jadi selama ini cara belajar pembelajaran saya ya masih konvensional, masih ceramah apa ya. Jadi saya banyak perubahan yang saya lihat dari Pak Amal Reski dan aksi nyatanya. Banyak ya Pak. Ya. Jadi Bapak sebenarnya secara langsung sudah menjawab pertanyaan nomor 3 ya. Ya. Bahwa apakah Pak Adi mendapatkan inspirasi dan motivasi dari aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Amal. Ternyata Bapak sudah menjawab sebenarnya tadi, tapi bisa Bapak jawab ulang ini kira-kira macam inspirasi atau motivasi seperti apa yang kembali ke Bapak dari aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Amal. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, saya terinspirasi karena memang ada yang saya lihat perubahan kepada siswa dari cara pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Amal Reski. Ya, semoga saya bisa menerapkannya seperti itu di kelas. Dan semoga juga saya bisa menjadi calon penggerak, guru penggerak ya. Penggerak untuk angkatan 6 berikutnya. Ya, terima kasih Pak Ardi, terima kasih atas kesempatannya. Semoga Pak Amal memang betul-betul menjadi inspirasi untuk di sekolah Bapak di SMA 2 ini, karena memang angkatan 6 nanti buka lagi 1 Oktober kalau tidak salah, akan buka lagi angkatan 6. Siapa tahu sekolah ini masih mau atau para guru masih ingin seperti Pak Amal Reski, silakan mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu mama kalian ini mewakili siswa-siswa yang diajarkan oleh Pak Amal. Nama ibu ini Nurhani Abdul Qadir. Saya sebagai pengajar praktik dari Pak Amal Reski. Hari ini meminta umpan balik dari siswa. Kebetulan saya memilih kalian berdua untuk minta feedback tentang Pak Amal Reski. Ini namanya siapa?
Ma'ruf. Kalau kita namanya Fitri. Jadi saya panggil Fitri, ini panggil Ma'ruf. Ini nak Ma'ruf, dulu mau tanya ini ya, bagaimana Pak Amal memposisikan dirinya Ma'ruf baik di luar maupun dalam kelas? Saya rasa itu sebagai anak. Oh, sebagai anak. Sebagai anak ya, bisa jadi kalau sebagai anak itu posisinya Pak sebagai bapak yang baik kepada anaknya, ya. Kemudian kalau putri ya, apa yang putri rasakan atau perubahan apa putri rasakan ada dalam Pak Amal sendiri, dalam diri Pak Amal sendiri selama proses pembelajaran di kelas? Iya, merasa ada perubahan. Ada perubahan. Iya, sistem pelajaran sekarang kan online. Terus kadang juga ada luring seperti ini. Bagaimana merasa menurut kita selama luring? Apa yang kita rasakan? Enak? Nyaman? Lebih aktif ya? Lebih aktif luring dibanding daring. Iya. Terus ini Ma'ruf Pak Amal itu dalam proses pembelajaran di kelas dia sudah melaksanakan aksi apa sesuai dengan filosofi Rahaja Dewantara. Dia sudah Pak Amal sudah melakukan Merdeka Belajar di kelasnya. Ya, saya rasa itu Sudah. Apa yang kamu rasakan itu? dan kita tidak kalau pada saat belajar tidak terlalu tegang karena kita diberikan kebebasan dalam artian kebebasan untuk melakukan diskusi atau pembelajaran. Kira-kira apa harapannya Putri sebagai terhadap Pak Amal sebagai muridnya ke depannya? Jadi Oke, menurutnya kita apa yang kita harapkan dari Pak Amal untuk pertemuan berikutnya ke depannya kalau mengajar di dalam kelas? lebih menyenangkan, terus merasakan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi. begitu. Harapan ke depan seperti ya, dia berharap semoga Pak Amal melakukan hal sama setiap bulannya ya. Apalagi sudah ditetapkan ini sudah boleh PTN. Kita berharap Putri dan Ma'ruf berharap ke depannya nanti Pak Amal bisa lebih menyenangkan lagi. Diskusi berikutnya ini diskusi mengenai tantangan penerapan aksi nyata modul 1.1 dan 1.2 Pak Amal, apa pendapat rekan sejawat Bapak ketika Bapak meminta umpan balik mengenai praktik pembelajaran Bapak di kelas? Sejauh saya sangat bersedia Bu ketika saya meminta mereka untuk memberikan umpan balik kepada saya pada saat melakukan aksi nyata, dan sangat merespon ketika saya meminta mereka untuk melihat niat saya, melihat aksi nyata yang saya lakukan. Mungkin bagaimana Bapak meminta umpan balik kepada rekan sejawat tersebut? Saya mengundang mereka untuk melihat saya melakukan aksi nyata. Saya juga senantiasa terus berkolaborasi bersama mereka. Adakah tantangan yang Bapak hadapi dalam meminta umpan balik tersebut? Alhamdulillah tidak ada tantangan yang saya hadapi karena teman-teman sejawat sangat mendukung dan merespon tentang aksi nyata yang saya lakukan. Jadi alhamdulillah Pak ya, banyak pendukungnya Bapak. Sebenarnya saya juga tadi sudah melakukan wawancara terhadap rekan sejawat Bapak, namanya Pak Ardi. Pak Ardi mengatakan bahwa dia merasa terinspirasi dari aksi nyata yang Bapak lakukan. Bagaimana pandangan Bapak mengenai bagaimana perasaan Bapak tentang yang diucapkan Pak Ardi sama saya tadi? Saya merasa sangat bersyukur Bu, karena telah menjadi calon guru penggerak yang mampu menggerakkan siswa melakukan aksi nyata ini sehingga menjadi contoh bagi rekan sejawat. Bahkan saya sangat berkesan sekali ketika ada rekan sejawat ingin
berkolaborasi dengan saya. Oh iya Pak, alhamdulillah Pak ya. Kemudian bagaimana Pak Amal merespon umpan balik dari teman sejawat Bapak tadi? Saya akan menjadi kolaborator bagi mereka, dan saya akan terus melakukan inovasi-inovasi dan saling berkolaborasi terhadap rekan sejawat. Oh iya. Iya Pak, terima kasih. Berikutnya ini instrumen refleksi proses pendampingan. Ini akan kita diskusikan mengenai tentang umpan balik dari muridnya Pak Amal tentang sarapan aksi nyata modul 1.1 dan 1.2. Pak Amal, bagaimana Bapak memposisikan murid dalam ekosistem belajar? Saya memposisikan murid dalam proses pembelajaran, yakni sebagai anak saya, terkadang juga sebagai teman, untuk mendengarkan curhatan mereka, dan bahkan saya terkadang sering menjadi pendorong mereka. Iya, mantap Pak Amal. Perubahan apa yang Bapak Amal rasakan dalam hal interaksi dengan murid? Murid sekarang lebih aktif belajar, bahkan lebih berani untuk berpendapat, bahkan lebih berani untuk mengkritisi sesuatu yang mereka belum pahami. Iya. Berarti ada perubahan Pak ya dari muridnya Bapak. Apa saja upaya yang Bapak sudah lakukan untuk mengembangkan cipta rasa karsa dari murid Bapak? Untuk mengembangkan cipta rasa dan karsa dari murid saya berupaya untuk melakukan pembimbingan dan memberi motivasi kepada mereka untuk melahirkan karya-karya yang mereka mampu wujudkan dari kekuatan kodrat yang mereka miliki. Kemarin minatnya Pak ya untuk membuat sesuatu. Kemudian bagaimana respon Pak Amal ketika Pak Amal meminta umpan balik dari siswa tersebut? Kemudian termasuk perubahan yang sudah Bapak lakukan sesuai dengan filosofi KHD belalanya. Yakni mereka merasa senang karena pembelajaran yang saya lakukan ini memberikan mereka kebebasan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti itu. Ada perasaan senang ya sama Bapak? Semangat belajar. Iya. Sebenarnya juga tadi saya sudah melakukan wawancara terhadap murid Bapak yang bernama Ma'ruf dan Putri. Katanya sama yang Bapak tadi ungkapkan bahwa Pak Amal itu menganggap kami anaknya. Artinya bagi anak-anak itu Bapak seperti betul-betul Bapak bagi mereka, dan dia diposisikan sebagai anak. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendengarkan umpan balik dari Ma'ruf dan Putri tersebut? Saya merasa senang Bu, karena ternyata murid-murid saya menganggap saya sebagai pengganti orang tua siswa di sekolah, sehingga saya memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menuntun mereka sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Jadi seperti Ma'ruf dan Putri itu merasa nyaman sama Bapak. Kemudian bagaimana Bapak merespon hal tersebut tadi, bahwa dari umpan balik siswa tersebut, bagaimana Bapak merespon? Saya akan lebih meningkatkan kualitas saya Bu dalam proses pembelajaran yang tentunya tidak keluar dari filosofi Ki Hajar Dewantara, tidak keluar dari nilai-nilai guru penggerak, dan saya akan memaksimalkan peran saya sebagai guru penggerak. Kemudian apa yang terakhir ini untuk pertanyaan mengenai umpan balik dari murid, apa yang Pak Amal akan lakukan atau tidak lanjut berdasarkan umpan balik dari murid tersebut? Umpan balik dari murid tersebut yang saya dengar dari Ibu, ini saya akan terus melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran supaya betul-betul merasa senangnya mereka terhadap saya itu tidak sirna, terus menerus tetap ada disebabkan karena mungkin proses pembelajaran yang saya lakukan betul-betul mencerminkan
merdeka belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terakhir ini Pak, instrumen refleksi proses pendampingan. Ini apa hal yang paling menarik yang Pak Amal dapatkan setelah proses pendampingan hari ini, dan apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Pak Amal? Yang paling menarik menurut saya Bu, khusus pribadi, yakni adanya masukan yang diberikan oleh pendamping dan tambahan ilmu dari pendamping sehingga menambah khasanah ilmu pendidikan saya. Terima kasih Pak. Kemudian apa yang tidak baik yang perlu diperbaiki dari pendamping di pendampingan berikutnya? Menurut saya pendamping ini betul-betul bertindak sebagai pendamping yang baik, dan saya mengharap pendamping saya terus-menerus tidak bosan-bosannya melakukan memberikan motivasi kepada saya dan inovasi kepada CGP lainnya. Ya, terima kasih Pak atas penilaian Bapak terhadap saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi refleksi dari teman kita Makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda sekalian? Baik, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mendahului pelajaran ini dengan berdoa ya. Baik, silahkan Mahfud dipimpin doanya. Bekerja, siap, gerak. Sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa. Doa dimulai. Kita akan melihat atau mengukur bagaimana kekuatan interaksi antara wilayah satu dengan wilayah lainnya ya. Kita bisa lihat materi kita kali ini tentang teori kutub pertumbuhan. Adapun indikator pencapaian kompetensi kali ini adalah mengidentifikasi daya dukung pertumbuhan suatu wilayah. Tentunya dalam suatu wilayah itu tumbuh itu tidak serta-merta langsung tumbuh dengan sendirinya. Pasti ada proses. Pada saat proses ini membutuhkan interaksi antara wilayah satu dengan wilayah lainnya ya. Untuk mengetahui daya dukung pertumbuhan suatu wilayah, maka kita mampu menggunakan 4 teori. Bisa kita lihat ya. Daya dukung pertumbuhan kita mampu menggunakan yang pertama teori gravitasi, yang kedua kita mampu menggunakan teori titik henti, dan yang ketiga kita mampu menggunakan teori potensi penduduk, dan yang keempat kita mampu menggunakan teori grafik. Nah, keempat teori ini yang akan kita bahas sebentar. Oleh karena itu Bapak akan membentuk 4 kelompok membahas keempat teori ini. Kelompok 1 akan membahas teori gravitasi, kelompok 2 akan membahas teori titik henti, kelompok 3 akan membahas teori potensi penduduk, dan kelompok 4 ada teori grafik. Baik ya? Oleh karena itu, saya akan memberikan Anda kesempatan untuk mencari tentang teori tersebut dan akan menjelaskan, mengungkapkan hasil diskusi kalian di depan kelas. Dalam hal diskusi, Bapak akan berikan kebebasan kalian di mana kalian ingin melakukan diskusi ya. Bisa di luar
di taman, di mana yang kalian merasa enak untuk melakukan diskusi. Baik, itu dulu. Silakan mencari posisi masing-masing dan kelompok masing-masing untuk mengerjakan materi tersebut. Jumlah penduduknya Mandale, Kecamatan Segeri, dan Marang. Mandale 14.025. Segeri 22.339. Marang 30. Marang 34.401. Jadi kita akan mencari yang mana banyak hasil interaksinya. Dari hasil yang kita temukan, Segeri ke Mandale dan Segeri ke Marang yang paling banyak interaksinya adalah Segeri ke Marang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maruf, saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Jadi kami akan mempresentasikan tentang titik henti suatu wilayah. Jadi suatu wilayah itu terdapat Kecamatan Segeri dan Kecamatan Mandale. Anggaplah Kecamatan Mandale itu Bebea, dan jumlahnya eh, 25 ya, jiwa, 14.025 jiwa. Dan sedangkan PA-nya 20 terdapat 339 jiwa ya. Dan jarak Mandale itu ke Segeri
sejauh 6 kilometer. 6 kilometer. Dan kita bisa berikan simbol ini PAB. Sudah paham? Jadi kita lanjut ke perumusannya. Perumusannya itu PAB sama dengan BAB per 1 akar PA dan PB. Dan kita lihat hasilnya. PAB dengan 1 tambah 39 jiwa per 14.025 orang. Jadi kalau kita sederhanakan 6 per 1 tambah 1,2 terus 6 2,2, hasilnya itu 2,7 kilometer km. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa 2,7 km itu titik pertengahan antara Mandale dengan Segeri, sehingga kedua penduduk tersebut dapat saya ulang jadi titik hentinya itu 2,7 untuk dijadikan titik pembangunan industri atau pelayanan umum. Jadi Mandale dan Segeri dapat melakukan interaksi di titik 2,7 km tersebut. Jadi itulah tadi pembahasan mengenai titik henti suatu wilayah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Firman, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan atau menjelaskan hasil diskusi saya, yaitu mengenai potensi penduduk wilayah sosial. Dari semua kelurahan, saya akan menjelaskan jaraknya. Dari kelurahan Bone ke kelurahan Segeri jaraknya adalah 5 km. Dan kelurahan Bontomatene ke kelurahan Segeri
Kelurahan Bawah Salo, Kelurahan Segeri, ke Kelurahan Bone, yaitu 3 kilometer. Dan terakhir, Kelurahan Bawah Salo ke Kelurahan Segeri, yaitu jaraknya adalah 3 kilometer. Oke. Dari hasil bilangan atau hitungan tersebut adalah menggunakan rumus teori potensi penduduk sosial. Dari hasil semua bilangan tersebut, yang berarti bahwa pelayanan sosial akan lebih baik apabila mendekati pelayanan sosial potensi penduduk yang lebih kecil dibandingkan dengan potensi penduduk yang lebih besar. Maksud saya adalah agar pusat pelayanan sosial dijangkaukan dari semua wilayah tersebut, dan pelayanan pusatnya yang bagus didirikan yaitu di kelurahan Bone ke kelurahan Segeri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sarini. Saya perwakilan dari kelompok 4 mengenai teori grafik. Dari Kecamatan Mandale dapat disimpulkan bahwa jumlah simpul jalan 7 dan jumlah jaringan jalannya 10. Jadi kita dari hitungan dari teori grafik, rumusnya E per V. E-nya 10, V-nya 7. Hasilnya 1,42. Dan Kecamatan Segeri titik P-nya 11, B-nya 8, hasilnya 1,37. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat kita simpulkan bahwa Kecamatan Mandale kuota interaksinya 1,42, sedangkan wilayah Kecamatan Segeri hasil kekuatan interaksinya 1,37. Artinya wilayah Kecamatan Mandale pengaruhnya lebih besar daripada wilayah Kecamatan Segeri. Bisa dilihat juga bahwa di Kecamatan Mandale perkembangannya lebih cepat dari perkembangan Segeri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya telah melakukan memaparkan hasil diskusinya di atas, dan hari ini kita akan simpulkan dalam pembelajaran kita, yakni untuk mengidentifikasi daya dukung pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dapat menggunakan atau melakukan perhitungan dengan menggunakan teori gravitasi, teori titik henti, teori apa? Potensi
penduduk, dan teori Grafik. grafik. Ini mampu kita gunakan kalau kita ingin melihat kekuatan interaksi di suatu daerah atau antara daerah lainnya, atau ingin menentukan di mana posisi yang paling bagus dibuat sarana pelayanan umum. Itu ringkasan hal ini. Kemudian berikutnya kita akan mendengarkan refleksi dari kawan kita ya. Baik, jadi hasil refleksi belajar kami dapat saya simpulkan tentang untuk mengidentifikasi daya dukung pertumbuhan dapat dilakukan dengan cara menggunakan teori gravitasi, teori titik henti, teori potensi penduduk, dan teori grafik. Itulah tadi yang kami pelajari selama pembelajaran geografi. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi refleksi dari teman kita Makhluk ya, tentang refleksi pembelajaran hari ini. Ya, ternyata Makhluk telah mempelajari untuk mengidentifikasi pertumbuhan suatu daerah, suatu wilayah dapat menggunakan teori apa? Gravitasi, Teori titik henti. teori titik henti, potensi penduduk, dan teori grafik. Inilah keempat teori yang kita bisa gunakan untuk melihat pertumbuhan penduduk di suatu daerah. Baik, sekian pelajaran hari